Edisi hari ini masih bersama dengan Profesor Heri Tahir dan juga Ibu Yeni Rahman. Saya kembali ke Prof. Heri. Prof, apakah tadi sempat mungkin dijelaskan tadi ya bahwa mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi ini adalah faktor pendidikan, kemudian ekonomi. Apakah juga mungkin disebabkan Prof dengan kurangnya pengawasan dari pihak keamanan, Prof? Iya. Jadi sebenarnya ini masalah kejahatan ini memang bukan hanya pekerjaan pihak keamanan. Ya, jadi semua masyarakat itu harus menjadikan dirinya sebagai polisi. Ya. Betul. Orang tua juga harus menjadi polisi bagi anaknya. Ya, tanda kutip ya, polisi bagaimana melakukan penjagaan dan sebagainya, controlling. Karena keterbatasan personil, tidak mungkin polisi bisa memantau segalanya. Sehingga ini semua harus mawas diri. Bagaimana orang itu melakukan controlling terhadap anaknya, dengan siapa dia bergaul pada malam hari, dia sudah di mana posisinya, ya itu kan kita khawatirkan seperti itu, ya seperti misalnya orang-orang dulu katakan bahwa ketika maghrib menjelang itu orang-orang itu sudah mencari bebeknya di mana, ya supaya bebeknya kemana dimasukkan di kandang, tapi anak sendiri tidak pernah diurusin, jam 12 malam tidak tahu di mana dia kan berteman dengan siapa. Saya kira ini yang memang harus kita pikirkan, ya orang tua tentunya harus menjadi garda terdepan melakukan kontrol kepada anaknya, ya bergaul dengan siapa dan di mana posisinya dan sebagainya. Apalagi dengan penggunaan teknologi informasi sekarang kan mudah sekali dilakukan controlling ya kepada anaknya di mana posisinya. Saya kira itu penting sehingga memang tidak bisa kita terlalu menaruh harapan begitu besar kepada aparat hukum, ya karena bebannya begitu berat, sehingga memang diharapkan bahwa bagaimana pemulisian komunitas, ya ini pemulisian komunitas, bagaimana masyarakat juga itu menjadi polisi bagi komunitasnya itu, saling mengingatkan dan sebagainya. Karena kejahatan sebenarnya itu terjadi bukan karena dirancang oleh pelaku sendiri, ya. Tapi kadang kejahatan itu muncul karena korban yang membuat peluang, sehingga terjadi korban itu tadi. Ya, seperti saya katakan, seorang ibu, misalnya ibu-ibu dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan dan sebagainya yang bukan pada tempatnya. Ya, ini kadang mengundang kejahatan. Kalau itu terjadi artinya korban sendiri yang membuka peluang untuk terjadinya kejahatan. Ya, jadi saya kira ini memang harus balance, harus seimbang. Ya. Jadi bagaimana memposisikan diri, menjaga diri supaya tidak menjadi korban kejahatan. Ya, termasuk bepergian pada malam hari yang sudah sepi dan sebagainya. Nah, ini kan sangat rawan sekali. Saya kira ini yang memang harus dipikirkan. Meskipun kita yakin bahwa kadang pihak kepolisian sudah melakukan patroli dan sebagainya, tapi kan ada titik-titik yang memang kadang tak terduga muncul di situ. Tadi Ibu betul bahwa memang perlu pemetaan daerah-daerah kejahatan. Ya, memang daerah-daerah kejahatan ada. Daerah kejahatan itu sebenarnya indikatornya ada 6. Tapi antara lain misalnya di situ faktor kemiskinan yang ada di situ, faktor pendidikan yang rendah dan sebagainya. Ya, hubungan personal antar masyarakat di situ rendah dan sebagainya, itu kan bisa menjadi daerah kejahatan ya. Jadi saya kira ini sudah bisa dilakukan pemetaan. Misalnya ini wilayah merah ini, itu yang perlu dilakukan pemantauan. Tapi meskipun kadang ini kan para penjahat juga sudah tahu bagaimana dia melakukan pergerakan ya untuk menghindar dari pemantauan kepolisian. Itu sudah pintar juga ya. Itulah pentingnya tadi CCTV. Ya. Dia melakukan kontrol dimanapun dia ngumpet, itu kan kelihatan. Oh, di sini lagi akan terjadi potensi rawan kemana di sini. Itu saya kira itu perlunya melakukan. Saya kira memang bagaimana kita memberdayakan teknologi informasi, teknologi yang bisa melakukan pemantauan. Coba kita lihat sekarang. Adanya kebijakan tidak boleh ada lagi tilang di tempat. Tilang di tempat. Itu artinya dia kan merupakan teknologi. Ya.
teknologi. Nah, ini kan bisa juga. Jadi bagaimana melakukan pemantauan dan sebagainya sehingga dengan cepat dilakukan penanganan di TKP. Kan ini yang masalah selama ini kan kadang ada terjadi sesuatu tapi aparat misalnya belum turun. Ya, mungkin masyarakat bisa turun, tapi kan masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bukan kewenangannya, tapi kewenangan aparat hukum. Ya, paling tidak masyarakat hanya membackup kalau ada terjadi sesuatu hal yang terjadi di TKP, membackup pihak aparat hukum. Tapi jadi memang mestinya aparat hukum yang harus lebih cepat untuk tiba di TKP. Nanti masyarakat yang membackup. Iya. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Bu Yani. Bu Yani, bagaimana kemudian pengawasan dari legislator sendiri, Bu, untuk kemudian program-program pemerintah untuk setidaknya meminimalisir kejahatan-kejahatan yang seperti ini, Bu? Ya, tentu saja yang pertama tadi ya, dari awal saya sampaikan bahwa pemetaan tadi ya, bagaimana memberikan juga edukasi kepada masyarakat, pendidikan lebih ditingkatkan, dan yang memang paling penting adalah CCTV itu sendiri. Karena itulah yang bisa kita lakukan dan penanganannya nanti bisa lebih bagus lagi seperti itu. Jadi memang yang dibutuhkan di sini adalah partisipasi daripada pemerintah kota itu sendiri. Yang pertama kan ada program juga Jagai Anak. Iya. Cuman ini turunannya juga kita belum tahu seperti apa. Kalau saya mengusulkan bahwa ya saya tidak tahu ya apakah ini tetap dianggap bahwa memang darurat. Ya ada namanya jam malam. Ini yang saya melihat fenomena di beberapa wilayah bahwa orang tua merasa biasa-biasa saja ketika anak-anaknya di luar itu masih jam 9 sampai jam 10. Padahal saya mungkin menyambung yang disampaikan Pak Prof tadi, kalau dibilang bebeknya dicari, kalau saya masih ingat waktu kecil orang tua sampaikan, masuk sebelum maghrib nanti ada setan. Betul. Padahal ini sebenarnya bukan setan betulan kali ya. Cuman ini yang hampir kita lupa. Saya sendiri sebagai seorang ibu dari anak remaja, saya ini agak kewalahan juga untuk memantau anak-anak karena lingkungan temannya dan orang tua temannya masih menganggap jam 10 itu masih pagi. Itu tadi yang saya awali. Jadi memang harus dimulai yang disampaikan Pak Prof tadi bahwa kontrol yang paling tepat itu adalah dimulai dari keluarga. Kita semua menjadi CCTV awal ya pada anak-anak kita. Begitupun kita sebagai masyarakat melihat anak-anak keluar rumah, itu memang harus kita suruh kembali ke rumah. Kalau misalnya kita sebagai orang tua melihat anak teman kita ada di rumah, suruh dia pulang. Ini yang menjadi PR bagi kita semua, karena sebenarnya seperti tadi apa istilahnya itu, sebenarnya tidak ada niat tapi karena ada peluang. Jadi orang kejahatan itu bukan karena ada niat tapi ada kesempatan dan peluang. Dan ini juga bisa kita sampaikan kepada terutama ibu-ibu ya, kalau ingin keluar ya memang harus melihat jam-jam tertentu. Kalau bisa jam 8 itu sudah selesai semua aktivitas, ataupun kalau keluar harus ada bekalan dirinya. Bagaimana mengantisipasi tersebut dengan bagaimana tidak menampilkan sesuatu yang bisa mengundang. Itu tadi. Jadi penampilan yang biasa saja, dan ya saya sih sebagai masyarakat memang butuh untuk diberikan simulasi ketika misalnya terjadi nih apa yang harus kita lakukan dalam pertahanan diri kita. Ini juga perlu kami dibekali, masyarakat perlu dibekali sehingga tidak terlalu jauh jatuh korbannya ketika hal itu terjadi. Setidaknya ada antisipasi, Bu ya. Baik, saya ke Prof. Prof, bagaimana kesadaran masyarakat saat ini terhadap hukum, Prof? Nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Kerebosi.